Puji Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya sampaikan dari kisah hidup daripada Raja Asa. Kita tahu Raja Asa adalah Raja Yehuda. Kita tahu bahwa sejak daripada Salomo, kerajaan Israel terpecah dua bagian. 10 bagian menjadi disebut kerajaan Israel dan 2 bagian suku atau 2 suku disebut kerajaan Yehuda. Dan Raja Asa ini adalah Raja Yehuda. Dan kita tahu bahwa bagaimana Asa ini melihat banyak kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Ada 3 hal yang besar saya akan sampaikan dari suatu riwayat hidup daripada Asa. Bagaimana dia menjalani hidupnya di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana dia berhasil dan bagaimana dia berkemenangan. Tetapi bagaimana juga dia mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang sebenarnya dia harus pelihara di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kemenangan Asa karena dia mencari Tuhan. Kemenangan Asa karena dia mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan ini menyebabkan orang akan melihat kemenangan sekalipun mungkin di dalam mencari Tuhan. Ada banyak hal-hal yang menghalangi dan merintangi. Tetapi orang yang selalu mencari Tuhan akan mendapatkan pertolongan dan jawaban-jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita melihat di 2 Tawarit pasal yang ke-14. Kita mulai di ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Dan kita bisa mengetahui, kita tahu bahwa Asa ini anak dari Raja Abia. Dan Asa ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Perhatikan, dia melakukan apa yang baik ya di 2 Tawarit 14 ayat yang kedua. Dia melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Saudara, belum tentu yang baik adalah yang benar. Makanya di sini dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi tidak semua yang baik adalah yang benar. Tetapi di sini Alkitab mencatat bahwa Asa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi yang baik dan benar ini menjadi suatu kesatuan yang harus ada di dalam kehidupan orang yang mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan pasti dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran di dalam hidupnya. Dan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima di sana dikatakan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ada sesuatu yang dia ajarkan dan dia perintahkan dalam kepemimpinannya. Mungkin kita katakan saya tidak memiliki kepemimpinan sebagai raja, pemerintah dan sebagainya. Saudara, kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin keluarga kita yang Tuhan percayakan. Kita memimpin kelompok-kelompok apapun yang Tuhan percayakan. Apapun orang Kristen itu, dia memiliki roh kepemimpinan. Tetapi kita bisa belajar tentang Asa di dalam kepemimpinannya. Pertama, dia mengajar orang mencari Tuhan. Selain dia mengajar, dia juga mencari Tuhan. Kedua, dia mematuhi firman Allah atau mentaati firman Allah, plus dia mengajarkannya. Dan yang ketiga, dia menjauhi penyembahan berhala. Itu yang dicatat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Nah, karena dia akibat dia mencari Tuhan, maka dia melihat suatu berkat yang luar biasa di ayat yang ke-6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng-benteng Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Karena mereka mencari Tuhan, mereka sukses, mereka bebas membangun.
Sehingga hidup mereka diberkati. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, tidak ada tantangan. Mereka bebas membangun, mereka bertambah besar, mereka bertambah harta-harta mereka dan semua kemajuan-kemajuan dalam segala bidang. Mereka mengalami perkembangan, mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami pertambahan. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi, memelihara mereka. Kenapa? Karena mereka mencari Tuhan. Mereka tidak hanya mencari Tuhan, tapi mereka mematuhi firman Tuhan. Mereka tidak hanya mematuhi firman Tuhan, tapi mereka menjauhkan semua berhala-berhala, hal-hal yang tidak disukai Tuhan, hal-hal yang menghambat hubungan mereka dengan Tuhan. Apapun bentuk penyembahan berhala, mereka singkirkan, mereka lakukan firman Tuhan, dan mereka tekun mencari Tuhan. Mereka diberkati, negeri itu aman, tidak ada masalah, mereka diberkati, mereka membangun, mereka bertambah kaya dan sebagainya. Suatu saat timbul masalah. Di ayat yang ke-9, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Meresa. Lalu Asa maju menghadapi mereka, mengatur barisan perangnya di lembah Sefatah dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudara, ada masalah atau tidak, kebiasaan mencari Tuhan harus kita lakukan. Ada masalah atau tidak, mematuhi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, sekecil-kecilnya harus kita kerjakan sampai akhir. Bahkan menjauhi berhala-berhala yang menjadi Tuhan kita selain daripada Tuhan yang sesungguhnya kita perlu singkirkan. Inilah yang dilakukan oleh Asa, dan mereka memperoleh keamanan. Namun di tengah-tengah keamanan ada serangan musuh, yaitu orang Ethiopia yang 1.000.000 jumlahnya, bahkan beratus-ratus keretanya, menjadi suatu laskar yang besar. Tapi karena mereka mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka dengan sangat luar biasa. Dan bukan cuma menang mengalahkan musuh, saudara, kekayaan-kekayaan musuh mereka ambil, jarahan-jarahan, sehingga mereka bertambah aman dan bertambah kaya. Bahkan dikatakan bahwa Asa dan rakyatnya mengalami ketentraman dan keamanan yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, saudara, selain daripada Asa mencari Tuhan, dia memelihara dan selalu meneguhkan hatinya. Saya percaya pujian tadi adalah pujian yang dimana kita meminta supaya Tuhan memberkati hati kita. Dan di pasal yang ke-15, di ayat yang ke-7 kita mulai. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi urusanmu. Asa ini menjadi seorang pemimpin yang selalu memberikan semangat, yang tidak pernah putus asa di dalam kepemimpinannya. Saudara, kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin tentang apa saja yang Tuhan percayakan. Tetapi kita belajar dengan Raja Asa. Dia selalu memperkuat hatinya untuk selalu memiliki semangat di dalam menghadapi situasi. Dan ini hasil karena dia mencari Tuhan. Di dalam kita mencari Tuhan ada masalah atau tidak, tetapi ada semangat dan ada suatu hati yang menyala-nyala, menggebu-gebu untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika ada masalah di tengah-tengah keamanan, kita selalu memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Ini yang dialami oleh Asa. Dan saat dia katakan kepada orang Yehuda, teguhkan dan kuatkan hatimu, semangatmu, jangan patah semangat. Karena orang yang teguhkan dan kuatkan hati itu ada upahnya. Jadi jangan anggap enteng dengan orang yang memelihara semangatnya di hadapan Tuhan. Makanya semangat dalam mencari Tuhan, semangat melayani, semangat dalam mempercayai Tuhan, semangat ini kita perlu bangun sendiri, saudara. Kita tidak perlu Tuhan membangun, kita membangun sendiri, Tuhan menolong kita.
ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita terhubung dan kita ketemu dengan Tuhan, otomatis kita memperoleh kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat di pasal yang ke-15, kenapa Asa menyampaikan kepada orang Yehuda, semangat kamu, semangat, jaga hatimu karena ada upah. Saya ulangi, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi urusanmu. Apa alasan sehingga Asa mengatakan seperti ini? Kita kembali di ayat yang pertama dari pasal 15. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemuinya oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu karena ada upah bagi urusanmu. Artinya gini saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa mulai daripada Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, 10 bagian, 10 suku disebut Israel dan 2 suku disebut Yehuda. Nah, orang Israel ini saudara, dia tanpa Allah, dia mengalami masalah yang besar sehingga pada waktu itu terjadi kekacauan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan, terjadi kekacauan sehingga orang dengan mudah tidak mudah lalu lalang karena terjadi kacau. Dan terpengaruhlah Asa, terpengaruhlah Yehuda. Kenapa? Karena mereka menjadi suatu kesatuan yang ada di Yerusalem. Dan dikatakan di sini bahwa ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar dan tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi orang Israel ini kenapa mereka mengalami masalah? Karena dia tanpa menerima ajaran. Dia lama sekali tidak dipimpin kerohaniannya, tanpa imam, tanpa ajaran firman. Tidak seperti Yehuda. Yehuda dipimpin oleh Asa sehingga rakyatnya mencari Tuhan, rakyatnya teguhkan dan kuatkan hati. Tetapi Israel tanpa Allah, tanpa hukum, tanpa peraturan dan tidak mencari Tuhan sehingga masalah mendatangi Israel dan itu terpengaruh kepada Yehuda. Nah, karena masalah ini datang, Israel mengalami kesesakan dan pada waktu itu terjadi sesuatu yang membuat orang tidak tenang hidupnya. Di sini dikatakan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Orang Israel yang 10 suku ini mengalami suatu masalah yang besar dan Yehuda membantu mereka. Yehuda membantu mereka mencari Tuhan. Di ayat yang ke-8, ketika Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Jadi ketika Asa mendengarkan firman yang diucapkan oleh Nabi Asarya itu, dia langsung melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang benar. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang Efraim dan Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Jadi ada banyak orang Israel yang sedang mengalami kesesakan ini, yang kacau balau hidupnya, yang lama tidak ada firman datang kepada mereka, lama tidak dipimpin oleh seorang nabi. Ini banyak seperti keturunan-keturunan Simeon, keturunan apapun Efraim, itu mereka semua datang sama Asa. Mereka datang kepada Yehuda, mereka datang berlindung. Karena Asa dan rakyatnya ini mencari Tuhan dan memperbaiki mezbah, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki, semakin mencari Tuhan, bahkan menyingkirkan berhala-berhala. Dan ada banyak suku-suku dari Yehuda ini pindah ke
suku-suku dari Israel ini pindah ke Yehuda mencari perlindungan Tuhan di sana. Dan di ayat ke-10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi, 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Nah, di sana Asa mulai memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Yang mereka lama tidak pernah ketemu Tuhan. Mereka datang sama Yehuda, mereka datang sama Asa minta perlindungan Tuhan. Dan Asa mulai memimpin mereka. Asa mulai memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Karena mereka lama terputus dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan mereka mengalami kesesakan, terjadi kekacauan. Tapi ketika mereka datang berlindung kepada Asa mulai memperbarui perjanjian Tuhan dengan mereka dengan mempersembahkan korban. Dikatakan pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa. Dan pada waktu itu Tuhan berkenan dan Tuhan menjawab doanya Asa. Dan di ayat yang ke-16 di sini mengatakan, bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung-patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Jadi Asa benar-benar disiplin dalam melakukan. Sampai dia tidak peduli neneknya sekalipun berkeras hati membuat patung yang Tuhan benci, yang sebenarnya inilah penyebab sampai Tuhan hancurkan Israel. Terpaksa dia harus pecat neneknya jadi ibu suri, dari ibu suri. Begitu tegasnya Asa di dalam mencintai Tuhan. Memang saudara, orang harus menghormati orang tua, tetapi ada hal yang tidak bisa dikompromi ketika orang tua itu berteguh hati untuk menyembah hal-hal yang sia-sia. Dan Asa ini sedang memperbaharui perjanjian Israel dengan Tuhan. Walaupun dia adalah Raja Yehuda, dia menolong orang-orang yang dari Israel yang mengungsi, meminta perlindungan Tuhan bersama dengan dia. Dan dia mulai memperbaharui dengan mempersembahkan korban, saudara. Dan dikatakan di sini ayat 18, ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas, perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nah, apa yang Asa lakukan di dalam memperbaharui perjanjian kepada Tuhan melalui semua korban, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, mulai pada saat itu tidak ada perang. Negeri itu aman. Tidak ada musuh lagi. Nah, inilah seorang benar-benar yang bersandar kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang kalaupun ada masalah dan tantangan, dia teguhkan semangatnya, dia teguhkan hatinya, dan justru dia mencari perkenanan Tuhan. Dia mempersembahkan korban, bahkan dia membawa persembahan-persembahan, baik persembahan papaknya, persembahan dia ke rumah Tuhan. Dan firman Allah mengatakan di ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Aman, sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di dalam Asa memperbaharui perjanjiannya, saudara? Di poin yang ketiga, Asa melakukan hal yang sia-sia. Asa melakukan hal yang bodoh. Kalau kita baca di pasal yang ke-16, kita mulai di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Ramah dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan biasa Raja Israel supaya ia undur daripadamu. Saudara, saat dia sudah menolong Israel, justru Israel ini bersahabat dengan dan membuat perjanjian dengan Raja Aram. Dan timbullah konflik antara Raja Yehuda ini, Asa ini dengan Raja Israel. Seringkali saudara, orang yang ditolong ini
tidak tahu diri. Dan Raja Israel ini, biasa ini, dia mulai mengikat perjanjian dengan Ben-Hadad Raja Aram untuk melawan Asa. Nah, ketika Asa ini tidak bersandar kepada Tuhan seperti dulu. Seringkali ketika orang dalam zona nyaman, dalam keadaan nyaman, tidak ada perang, tidak ada masalah, tidak ada ribut-ribut, tidak ada kesulitan timbul. Kadang orang keenakan sehingga lupa bersandar kepada Tuhan. Nah, ini paling bahaya, saudara. Nah, ini modelnya Asa. Ketika selama 10 bahkan hampir 15 tahun Asa ini tidak mengalami kesulitan, atau orang-orang yang ada di sekitar tidak mengalami kesulitan, tetapi orang yang pernah dia tolong justru mengikat perjanjian dengan Raja Aram. Kita tahu Raja Aram ini adalah musuh Tuhan. Dia mengikat perjanjian untuk lawan Asa. Asa dia sogo ini Raja Aram. Yang tadinya dia mempersembahkan korban di rumah Tuhan, emas dari papanya, dari dia sendiri. Dia ambil perbendaharaan itu. Dia sogo Raja Aram. Supaya Raja Aram ini putuskan perjanjiannya dengan Raja Israel. Karena Raja Israel ini tidak tahu diri. Tadinya ditolong balik melawan. Karena ada daerah-daerah wilayah yang mereka mau kuasai. Jadi dia sogo Raja Aram. Saudara, usahanya Asa ini berhasil. Sepertinya sukses. Melakukan kejahatan itu, saudara, sepertinya sukses. Sepertinya berhasil. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun kelihatan sukses, yang namanya kejahatan ujungnya pasti mendapatkan masalah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Asa. Dia menyogok Raja Aram supaya Raja Aram ini bisa batalkan perjanjian. Ayat yang kelima. Segera sesudah biasa mendengarkan hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa menggerakkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan biasa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakan untuk memperkuat Geba dan Misbah. Jadi orang Aram ini bantu orang Israel untuk menahan supaya Asa ini tidak bisa lewat. Tetapi Asa ini sogo orang Aram, jangan kau bantu itu Israel. Kau bantu saya bayar kok. Dan apa yang menyebabkan Asa seperti itu? Lupa. Padahal tadinya dia mencari Tuhan. Tadinya dia bersandar kepada Tuhan. Sampai laskar yang besar dia bisa kalahkan. Dan dia bisa tenang hidupnya. Dia bisa memperoleh kekayaan. Dia bisa bebas membangun. Tapi ketika dalam keenakan dia lupa bersandar kepada Tuhan. Dia lupa mungkin dalam zona nyaman. Dia tidak memelihara semangat. Dia tidak memelihara hati lagi. Dia tidak memelihara kebiasaan mencari Tuhan. Saudara, kebiasaan mencari Tuhan ini perlu kita pelihara. Perlu kita jalankan. Jangan pernah kita abaikan. Mau keadaan senang, keadaan susah, keadaan aman atau keadaan kacau. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Nah, Asa di sini berhenti mencari Tuhan mungkin sehingga dia memiliki koslet dalam pemikirannya. Sehingga ketika ada masalah dia dikuasai dengan kekecewaan. Nah, seringkali ketika orang sudah enak diberkati Tuhan, tiba-tiba datang masalah. Apalagi orang yang dibantu, orang yang dikasihi justru berkhianat, justru bikin perjanjian dengan musuh. Sampai musuh bantu dia untuk melawan Asa. Dan Asa katakan, oh saya bisa melakukan lebih daripada yang kau lakukan. Benar, kelihatannya Asa lebih hebat. Asa punya kekayaan sogo Aram. Jangan kau batalkan kau perjanjianmu dengan Raja Israel. Kelihatan bisa. Seringkali saudara, ketika orang berada dalam puncak kejayaan, semua kekayaan dia punya, semua kemampuan dan kekuatan, apalagi namanya yang hebat terkenal, pernah tolong Israel. Sehingga dia bisa gunakan apa saja untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Asa. Dia berlaku bodoh. Dan terjadi benar-benar Israel tidak bisa lawan dia. Kenapa? Karena sahabatnya Israel yaitu Aram berbalik kepada Asa. Dan Aram bantu Asa. Dan Asa benar-benar apa yang dia inginkan terjadi. Saudara, hal yang jahat mungkin ketika kita perjuangkan dengan kehebatan, dengan kemampuan, dengan kekayaan kita mungkin bisa. Tetapi kalau itu di luar kebenaran,
Tuhan tidak ada di sana. Amin. Tuhan mau kita tetap memelihara kerendahan hati. Buah-buah roh dalam hidup kita harus terus terbangun. Sampai kapanpun hidup kita di atas gunung atau sementara mau naik gunung, tetap rendah hati. Karena orang yang mencari Tuhan adalah orang yang rendah hati. Termasuk ketika laskar yang besar menyerang Asa, dia rendah hati. Tuhan, laskar yang besar datangi kami, siapa yang tolong kami kalau bukan Engkau? Dengan rendah hati datang sama Tuhan. Saudara, kerendahan hati untuk mencari Tuhan dan datang kepada Tuhan, disinilah letak kemenangan kita. Saudara, kemenangan kita itu ditentukan sejauh mana respon kita saat kita mengalami masalah. Jadi kalau saudara mau melihat kemenangan yang gilang gemilang, responmu terhadap masalah itu harus diperbaiki. Nah, kita tahu bagaimana Asa di dalam menghadapi masalah. Responnya kepada Tuhan sangat luar biasa. Kerendahan hatinya sama Tuhan sangat luar biasa. Yang membuat dia memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi ketika dia sudah keenakan dalam kemenangan dan menikmati berkat dan nama yang terkenal, dan mungkin dia menjadi orang yang hebat pada waktu itu, dia mulai membiarkan hatinya dikuasai dengan kecewa, kepahitan, marah. Kenapa? Israel yang pernah dia tolong dulu berkhianat sama dia. Bisa membangun hubungan, langsung Asa bilang, kau pikir kau bisa hebat dalam kerjamu, saya lebih hebat, saya punya semua. Akhirnya terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan marah. Di ayat yang ke-6. Tetapi Raja Asa menggerakkan, kita lanjut di ayat ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu. Kata pelihat di sini artinya nabi. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi Nabi Tuhan ini bilang, kau bodoh sekali. Sebenarnya Raja Aram ini musuhmu, musuhnya Tuhan. Kau habisi sebenarnya. Sekarang dia luput. Kau berkawan dengan dia, lawan Israel. Kenapa? Karena Asa sudah mulai kepahitan, kecewa, marah. Karena Israel yang pernah dia tolong dulu. Sampai dia buat perjanjian baru antara Israel dengan Tuhan. Supaya Israel dengan Tuhan berdamai. Dan kekacauan jangan berlanjut. Tuhan jawab. Tapi ketika orang yang dia tolong, dia berharap orang itu berbuat baik. Ternyata justru berbalik menyerang dia. Timbullah kecewa. Hati-hati saudara dengan kekecewaan dan kemarahan. Kekecewaan dan kemarahan ini bisa menghasilkan buah kejahatan. Inilah yang dialami oleh Asa. Dia melakukan apa yang jahat. Makanya Tuhan tegur melalui firman yang disampaikan oleh Hanani. Dia bilang, dulu kau bersandar kepada Tuhan. Sebenarnya Raja Aram ini musuhmu yang perlu kau habisi. Yang Tuhan mau kau habisi. Tapi kenapa kau berkawan dengan dia, bahkan meminta pertolongannya. Bukan tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Kereta dan orang berkuda sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Tuhan bilang, kenapa kau takut dengan Israel yang berkhianat kepadamu? Bukankah Ethiopia yang besar jumlahnya Tuhan serahkan ke dalam tanganmu? Karena kau bersandar kepada Tuhan. Kenapa kau lemah? Jadi Tuhan tegur keras Raja Asa ini melalui Nabi Tuhan. Dan ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nabi Tuhan bilang, kau bodoh. Bukankah mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, memberikan kekuatan kepada mereka yang bersandar kepada dia, kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga sebesar apa musuh itu dia bisa kalahkan karena Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganmu dan engkau menang terhadap musuh itu. Asa berlaku bodoh. Karena kebodohannya, maka ada firman mengatakan, mulai hari ini kau tidak berhenti berperang. Padahal kemarin dia tidak berperang, tidak ada musuh. Karena dia dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun ada musuh menyerang Israel, mereka terusik, dia tolong Israel. Tapi Israel membuat dia kecewa dan kepahitan. Akhirnya dia memakai cara daging.
Dia memakai cara duniawi. Seringkali saudara ketika kita menghadapi masalah di tengah-tengah ketenangan, di tengah-tengah keberhasilan, seringkali tanpa sadar daging kita yang codok. Daging kita yang muncul, kesombongan mulai muncul. Saudara, ini perlu kita hati-hati. Makanya cari Tuhan ini saudara, benar-benar kita harus pelihara. Hati yang selalu haus dan lapar dan mencari Tuhan, membuktikan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kekecewaan karena itu bagian dari kesombongan. Ini yang dialami oleh Asa, dia berlaku bodoh. Yang sebenarnya ada rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau, musuh apapun yang datang, lebih daripada pemenang itu takdirmu. Dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Kenapa kau mencari cara yang salah untuk menang? Asa mencari cara yang salah untuk menang. Dan Tuhan marah. Ketika nabi Tuhan, firman Tuhan datang melalui seorang nabi. Di ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkan ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia. Karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara, kalau tidak dibereskan ini kekecewaan, kepahitan dan kemarahan, justru semakin menimbul hal yang jahat. Dan di sini Asa tidak bertobat saat Nabi kasih tahu, kau ini bodoh. Kenapa kau pakai cara seperti itu? Beda dengan Daud. Ketika Tuhan pakai Nabi Nathan untuk tegur dosanya, apa yang Daud lakukan? Bertobat, merendahkan diri, bahkan berpuasa, mencari perkenanan Tuhan. Bahkan dia merengek-rengek sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Biarlah perkenananmu kembali nyata. Dia mohon belas kasihan daripada Tuhan. Saat Tuhan tegur melalui Nathan. Tapi Asa tidak. Dia justru penjarakan nabi itu. Dia justru melakukan hal yang jahat terhadap nabi itu. Nah ini saudara, ketika kesombongan sudah mulai meluap. Kebiasaan. Karena di apa saja dia bisa lakukan ini Asa. Sudah terkenal, sudah kaya, sudah hebat. Apapun dia bisa lakukan, bisa terjadi. Tapi itu hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga nabi yang menyampaikan firman katakan kau bodoh sekali. Sebenarnya dia perlu bertobat. Dan kembali memperbaiki cara hidupnya. Untuk kembali mencari Tuhan sungguh-sungguh. Justru dia lebih marah. Dia marah sama nabi itu. Dia marah sama rakyatnya sebagian. Kenapa? Karena kekecewaan sama Israel. Kekecewaan sama Raja Israel ini belum hilang. Ada kemarahan yang tersimpan, ada kekecewaan. Dan ini dia tidak bisa atasi. Sehingga dia bertindak bodoh. Sudah lagi dia melakukan hal yang jahat. Dia lebih jahat lagi. Dengan memenjarakan hamba Tuhan. Memang dia raja, apa saja dia bisa lakukan. Hamba Tuhan pun bisa dia penjara. Bahkan bisa dia bunuh. Yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir. Tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda. Dan Israel pada tahun ke-39 pemerintahan Asa. Asa menderita sakit pada kakinya. Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu. Ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib. Tambah jauh hatinya. Jangan pernah memelihara kekecewaan. Jangan pernah memelihara kepahitan. Tidak ada gunanya. Karena itu akan membuat kerohanianmu semakin merosot dan semakin hancur. Asa tidak mau bertobat. Dia kecewa sama Tuhan. Ini kesombongan saudara ketika Tuhan mau. Makanya saudara ini orang mau baik atau tidak baik. Tapi setelah dia lahir baru. Selalu dia dapat hati yang baru. Nah hati yang lama itu dihancurkan. Seringkali ketika Tuhan mau mengubah hati kita menjadi suatu hati yang baru. Kadang hati yang lama ini dihancurkan sehingga orang-orang selalu merasakan seperti berada di bawah momen keterburukan. Kalau saudara pernah mengalami situasi di mana saudara merasa seperti terburuk, sebenarnya itu perasaanmu. Sebenarnya tidak terburuk. Kita punya perasaan. Nah kesombongan ini yang Tuhan mau hancurkan. Yang harus kita lakukan ketika mengalami situasi dan keadaan seperti ini. Cari Tuhan. Dulu Asa lakukan seperti itu. Cari Tuhan. Kuatkan hati. Pacu semangat. Tapi ketika dia memelihara kekecewaan dan kemarahan kepada Raja Israel. Bertubi-tubi kejahatan dia lakukan.
Datang firman Tuhan, dia penjara nabi itu. Bahkan datang lagi teguran Tuhan melalui penyakit. Dia tidak mau bertobat. Bukan cari Tuhan sungguh-sungguh, cari tabib. Akhirnya waktunya sama Tuhan berkurang. Waktu sama dokter, sama tabib lebih banyak. Padahal sebenarnya semua itu Tuhan izinkan untuk dia bertobat dan berbalik dan memperbaiki kesalahannya. Akhirnya di ayat yang ke-14. 13. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Oleh sebab itu saudara, keberhasilan kita itu ditentukan sejauh mana respon kita dalam menghadapi masalah. Apakah yang muncul di situ buah-buah roh atau yang muncul buah daging? Nah oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Saya memberikan kesimpulan. Pertama, tetaplah mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kedua, tetap memelihara hati dan semangat dan gairahmu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa seperti berada dalam keterburukan, jangan persalahkan siapa-siapa. Cari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan karena itu bagian dari kesombongan. Terus cari Tuhan karena selalu ada jawaban yang spektakuler. Kita tahu bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia disudutkan, bahkan dia mau dibunuh. Hanya ada satu ibadahnya. Tapi dia bilang begini, Tuhanku mau tolong saya atau tidak. Tapi saya tidak pernah mau berbalik menyembah dunia ini. Mau menyembah patung dunia ini. Dia tetap menyembah Tuhan. Saudara, ketika kita dibawa kepada suatu momen, kita pilih Tuhan atau pilih kesombongan kita. Tapi kalau kita pilih Tuhan, saudara, memang seperti menderita dan terburuk. Tapi tunjukkanlah kepada Tuhan kerendahan hati kita untuk tetap setia mencari Tuhan. Dan tetap memelihara semangat. Jangan izinkan ada kekecewaan. Mungkin orang yang kita tolong, kita berbuat baik. Dia balik menyerang kita. Jangan pernah terpengaruh. Ada satu kesaksian saya dengar. Ada seorang pengkhotbah di luar negeri. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam pelayanannya, dalam KKR-nya, orang mati pun bisa bangkit. Orang lumpuh berjalan. Benar-benar. Suatu saat dia sakit. Dia berdoa untuk minta Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan tidak sembuhkan dan dia kecewa sama Tuhan. Saudara, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Apapun yang saudara alami. Kalaupun kita bisa melakukan perkara yang besar itu karena Tuhan melakukan melalui kita. Dan percayalah, kalau dulu dia pernah tolong kita. Sekarang dan akan datang dia bisa tolong kita juga. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedua, tetap memelihara hati dan semangat. Karena ada upah kepada orang yang memelihara hati dan semangat. Tuhan melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Di ayat yang ke-9 bagian A yang Nabi itu katakan. Dan yang ketiga, tetap bersandar kepada Tuhan dalam keadaan dan kondisi apapun. Belajar itu tetap bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Amin. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, memelihara hukum atau taat kepada firman Tuhan. Dan tetap mencari Tuhan dalam ketulusan. Jangan pernah mengizinkan kekecewaan. Mungkin orang-orang yang tidak dikira mereka seperti sudah melambung. Sedangkan saudara yang hebat-hebat dipakai Tuhan sepertinya terbelakang. Saya mau katakan jangan pandang seperti itu. Pastikan Tuhan di atas segalanya. Cintai dan miliki Tuhan adalah harta dan kekayaan kita di atas segalanya. Karena Tuhan tidak membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Makanya saudara di dalam berdoa, Tuhan Yesus mengajar kita tentang doa Bapa kami. Yang mengatakan jauhkanlah kami dari segala macam pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, oleh sebab itu saya percaya ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan banyak mengajar kita di dalam berdoa. Roh Kudus akan mengajar kita banyak di dalam berdoa. Sehingga Roh Kudus banyak membantu kita dalam berdoa. Makanya sangat penting saudara, kita mencari Tuhan dan merasakan lawatan Roh Kudus. Jangan bahasa roh dalam diri kita tidak berfungsi. Karena pemberian bahasa roh saudara, supaya Roh Kudus membantu kita dengan memakai bahasa-bahasa rahasia untuk kita ucapkan di hadapan Bapa. Itu 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Sehingga dengan demikian ada kekuatan
yang mengalir dari Bapa sehingga kita selalu berkemenangan. Jadi jangan melihat masalahnya, lihat Tuhan yang menyertai, yang siap menolong kita dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Di akhir-akhir ini sepertinya Tuhan berbicara kepada kita supaya kita jangan lupa untuk menghasilkan buah-buah roh. Mungkin ada hal-hal yang bisa mengecewakan dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, mungkin mengecewakan. Tapi jangan izinkan kekecewaan itu. Jangan biarkan hatimu marah. Hormatilah Tuhan di atas segalanya. Mengucaplah syukur dan percayalah kalau Tuhan tolong di waktu lalu, Tuhan juga akan tolong kita. Tetap mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tetap memelihara semangatmu. Rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan dengan penuh gairah. Dan tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi sombong. Jangan bosan bersandar kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang, tetaplah bersandar. Amin. Kiranya Tuhan yang sudah memberikan rohnya kepada kita selalu menjadikan kita lebih daripada pemenang. Ada kabar baik untuk kita pada hari ini. Artinya roh yang Allah tempatkan di dalam kita, itu akan membawa kita terbang dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu akan membuat kita melihat kebesaran Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Sehingga Yesus ajaib nyata dalam hidup kita. Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah siap-siaplah untuk menerima keajaiban itu. Siap-siaplah untuk menerima kehebatannya Tuhan itu. Sebab kita menyembah Allah yang ajaib. Kita menyembah Allah pembuat mujizat. Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Allah kita adalah Allah pembuat keajaiban. Jadi jangan pernah lemah semangatmu. Tetaplah mencari Tuhan. Dan tetap minta Roh Kudus menjaga hati kita. Menjaga pikiran kita. Untuk tetap kita bersandar kepada Tuhan. Dalam segala keadaan. Karena Tuhan selalu menjadi pembela dan penolong bagi kita semua. Amin. Mari bangkit sama-sama berdiri. Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Biarlah hati yang selalu bersandar kepadamu. Dalam segala keadaan sampai Tuhan datang. Hati yang selalu mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan hati yang selalu penuh dengan semangat dan gairah oleh Spirit Roh Kudus. Kiranya itu adalah hati kami yang Engkau berkati. Jika ada kekecewaan, jika ada kemarahan. Jika ada hal-hal Tuhan yang membuat hati kami tidak kudus di hadapan-Mu, pagi ini kasih karunia-Mu, tahirkan hati kami. Ampuni kami Tuhan, bebaskan kami dari kesombongan. Ampuni kami, biarlah hati yang selalu mencari Tuhan dengan segenap hati. Hati yang selalu terpenuhi dan terpelihara dalam hal semangat. Dan selalu bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah itu menjadi hati kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah ketulusan dan kerendahan hati. Untuk kami terus mencari Tuhan. Dengan penuh gairah dan semangat. Itu kami dapat lakukan bukan karena kuat kami. Tapi semua karena anugerah-Mu. Tolong kami untuk tidak fokus kepada hal-hal yang mengecewakan. Tolong kami untuk tidak fokus kepada perkara-perkara duniawi. Biarlah Tuhan menjadi kekayaan kami. Biarlah Tuhan menjadi harta kami. Biarlah Tuhan menjadi pusat perhatian kami yang kami buru, yang kami ingin, yang kami miliki. Biarlah Tuhan satu-satunya harta kami yang termahal. Kekayaan kami. Dan menjadi pandangan dan pusat perhatian kami. Sehingga hal-hal dalam dunia ini tidak mempengaruhi kami sedikit pun Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan yang menjadi pengaruh dalam hidup kami. Sebab Engkaulah kekayaan kami sampai dalam kekekalan. Dan Engkau menjamin hidup kami di dunia sampai Maranatha. Dan kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang lembut seperti Engkau. Tulus, bersih. Seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang ikhlas. Hati yang dipenuhi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa.